Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Honggulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, ketemu lagi dengan saya, Cak Monyong, di pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Memang berapa 2 hari ini setelah di Surabaya juga diguyur hujan deras, ada banyak pepohonan yang roboh dan tumbang, dan juga saya melihat tanda-tanda alam, petir yang banyak memberikan tanda-tanda air laut. Sampai semalam di hampir semua perjalanan saya mengalahi waktu habis untuk menemani saudara-saudara yang belajar ngaji ngangsu kaweruh, belajar memahami filsafat hakikat Jawa dalam pandangan Buddha, Hindu, Nasrani, dan Islam. Dalam pandangan Jawa, kami berusaha untuk menemani. Mohon maaf jika kadang-kadang saya juga belum bisa hadir ke tempat-tempat begitu banyak, karena di kantor saja sampai hampir jam 2, jam 3 sampai subuh kami mendiskusikan banyak pengetahuan tentang memaknai hidup dalam pandangan filsafat aksara Jawa. Baiklah, hari ini kita akan membahas aksara wo wujud hono tan keno kiniro. Ilmu manusia hanya terbatas, namun implikasinya bisa tanpa batas. Wujud hono tan keno kiniro. Jadi wujud dari ilmu pengetahuan manusia yang sangat terbatas, tapi implikasinya sangat luas. Jadi saya akan menceritakan tentang peristiwa yang saya alami, tanda-tanda peristiwa alam yang datang hampir 2-3 hari ini, dengan munculnya tanda dari alam lewat kumpulan petir yang langsung pada malam hari ini. Hari ini saya ada di sekitar Jogodolok, di atas sebuah hotel, dan melihat kumpulan dari petir itu tidak berubah, tidak ke kanan, tidak ke kiri, pas di depan saya sendiri di sebuah kabin hotel itu, menghadap ke sana. Apa yang saya lihat hanya sekedar petir dan kilat, walaupun saya tahu, maka saya simpan sebagai ilmu. Pas kemarin sama dengan peristiwa mendung di atas rumah saya. Jadi kumpalan hitam yang di dalam sebuah status saya tuliskan di dalam WA saya. Makanya saya selalu menuliskan nomor WA saya untuk bisa kawan-kawan memahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung persoalan-persoalannya di situ, di nomor kontak saya secara pribadi. Apa yang sebenarnya yang saya lihat hanya kumpulan dari awan yang berputar-putar di atas rumah. Namun luasannya dari batas Surabaya ke baratnya Gresik, ke timurnya atau ke arah ke arah selatannya itu adalah Sidoarjo, ke baratnya adalah Gresik, daerah kawasan Menganti, tapi ke utaranya bisa juga Gresik ke arah Madura. Nah, dan tadi juga sama. Jadi ketika petir melihat, apa yang kita akan ingat, apa yang kita akan pelajari, dan apa yang kita dapatkan dari ilmu itu. Ilmu manusia sangat terbatas, namun implikasinya jadi sangat tidak terbatas, sangat luas. Sehingga saya melihat bahwa peristiwa hari ini saya belajar dari aksara wo wujud hono tan keno kiniro. Jadi tidak akan pernah kita mampu menerjemahkan itu tanpa kita dekat dengan Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Akarya Jagat.
Maka aksara Jawa ini sudah berkali-kali, saya sudah hampir sekitar 2 tahun menyampaikan untuk dipelajari secara filsafat. Bisa saja penjelasan-penjelasannya dalam bentuk sastra, bisa juga penjelasannya dalam bentuk mantra. Siapapun yang tahu tentang ketetapan dari aksara-aksara tersebut bisa dijelaskan dalam mantra. Jadi aksara Kho disebut Hong Wilahing Sekareng Bau Nolanggeng Hong Hiromong Hono Rahayu Hong apa saja, itu adalah sebuah ketetapan mantra bagi semua orang dalam menempatkan dalam pembacaannya secara Sanskrit atau sastra. Namun di setiap tulisan itu ada nilai-nilai yang tidak bisa disebutkan terlalu gampang karena isinya adalah kedalaman. Dan bagi orang yang sudah mencapai tingkat kedalaman, maka itulah puncak bagaimana kita melihat tepinya tepi. Tepinya tepi berarti ketidakadaan yang sejati, yang sebenarnya hanya Allah atau hanya Gusti Kang Maha Suci, hanya Gusti Kang Maha Welas Asih, hanya Gusti Kang Maha Kuwasa, Gusti Akarya Jagat. Itulah sendiri yang akan menciptakan semua. Tinggal kita akan menunggu ketetapan itu sebenarnya. Makanya saya menyampaikan lebih baik hari ini bisa mengikuti waktu yang sangat tepat dalam sebuah hitungan ketetapan, sehingga menuju tahun 2022 kita tidak gagap dengan peristiwa apapun, hanya pasrah kepada Gusti Allah, Gusti Kang Akarya Jagat. Setiap apa bencana, semoga ini menjadi sebuah pengalaman, semoga ini menjadi hikmah di dalam hidup kita. Banyak sebuah kerusakan secara mentalitas dan moralitas, tapi tanpa saya harus memfitnah. Tidak perlu saya harus akan menunjukkan sebuah kesalahan-kesalahan orang lain. Biarlah itu menjadi introspeksi dalam diri saya sendiri untuk melihat kedalaman apa yang terjadi di dalam diri kita. Jadi karena ketika orang seperti itu, Allah menyebutkan atau Allah menunjukkan sifat-sifat manusia seperti itu dalam lingkar bingkai apapun, yang tahu, yang mampu menjelaskan, yang mampu menunjukkan, semua yang tercipta dan diciptakan hanya Gusti Kang Akarya Jagat. Maka sudah menjadi ketetapan kita tidak boleh menghukum setiap apapun kecuali negara. Negara punya alat untuk menegaskan dan menegakkan hukum tajam ke bawah dan tajam ke atas tanpa pilih. Karena itu kita harus tunduk kepada aturan negara. Kita berdiri di negeri Nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah sepantasnya kita tunduk dan pada aturan hukum. Dan sebenarnya orang yang mengerti ilmu yang sangat tinggi, maka dia akan tunduk dan patuh kepada ketetapan hukum tersebut. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa aksara Wa wujud hono tan keno kiniro sudah dijelaskan oleh dalam sebuah tulisan itu sendiri. Kita mengenalkan aksara 20, mengenalkan tangan dan kaki, mengenalkan sifat Allah, mengenalkan wujud itu sendiri, mengenalkan hidup itu sendiri. Maka sebenarnya mari kita, tinggal kita di rumah-rumah kita, di depan rumah kita, di jalan-jalan semuanya, baik itu dari Aceh sampai Papua, sudah sepantasnya menggunakan sebuah tulisan-tulisan milik leluhur agar kita kembali menjunjung tinggi nilai kebangsaan, menjunjung tinggi nilai-nilai intelektual luhur dari bangsa kita pertama. Semoga ini pembelajaran aksara Wa wujud honotan keno kiniro, semua orang tahu bahwa mentalitas dan moralitas itu bersumber dari hati kita yang bersih, bukan hanya sekedar mendengarkan dawuh orang lain. Dawuh di dalam hati sendiri itulah yang dekat dengan Gusti Kang Akarya Jagat. Mari kita ikuti. Terima kasih. Rahayu, Rahayu Sagung Tumati. Om Santi, Santi, Santi Om. Hong Ulun Basuki Langgeng. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.